Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada adik-adik semua. Dalam kesempatan kali ini kita bakalan mengadakan layanan konseling kelompok. Nah, di sini kakak sebagai pemimpin kelompok. Tapi sebelum masuk ke tahap berikutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk adik-adik sekalian, apa ada yang ingin memimpin doa? Sebelum kita mulai layanan ini, terlebih dahulu kita Berdoa. dimulai. Doa. Oke. Nah, jadi di sini kakak seperti yang kakak sebutkan tadi, di sini kita bakalan membahas mengenai maksudnya di sini kita akan mengadakan layanan konseling kelompok. Nah, sebelumnya kakak mau nanya, ada yang udah pernah mengadakan layanan konseling kelompok di sekolah? Belum pernah. Gak ada BK di sekolah? Oke. Jadi kakak jelaskan dulu ya, apa itu layanan konseling kelompok. Nah, layanan konseling kelompok ini adalah suatu layanan yang termasuk dalam bimbingan konseling. Mungkin nanti adik-adik kalau misalnya sekolahnya itu di kota, itu pasti ada namanya bimbingan konseling. Nah, di dalam bimbingan konseling itu nanti kita kadang ada mengadakan layanan konseling kelompok gitu ya. Tapi ini kan masih pada SMP kan, jadi belum ada lah kalau di sekitar sini memang, karena memang jarang yang mengaplikasikan bimbingan konseling ini di sekolah-sekolah, apalagi sekolah yang masih di perkampungan seperti kita ini gitu. Nah, jadi Kenapa sih? Jadi layanan konseling kelompok ini adalah suatu layanan yang mana kita nanti kita itu bakal menyebutkan masalahnya masing-masing gitu. Nah, setelah kita sebutkan masalahnya masing-masing, nah baru nanti di voting mana masalah yang bakal kita bahas gitu. Boleh masalah percintaan, boleh masalah keluarga, teman, atau apa, terserah, boleh ya. Karena nggak mungkin kan kita nggak ada masalah di hidup ini, pasti ada. Nah, oke. Jadi tujuan dari kalian tahu nggak tujuan dari dibuatnya duduk melingkar kayak gini kenapa? Nggak. Tujuannya itu sebenarnya biar nggak ada yang membelakangi gitu loh. Nanti kan kalau kalian membelakangi pasti ada yang kayak menggosip lah, ketawa lah, pasti kan. Nah, jadi kalau duduknya melingkar gini, kakak nengok kalian nengok kakak semua, jadi nggak ada yang membelakangi. Nah, sebelumnya kakak mau ngejelasin kalau nanti kan dikemukakan nih masalahnya. Nah, itu yang boleh mengetahui masalah itu hanya di kelompok kita ini aja, yang 5 orang ini, sama 6 lah ya kan. Nah, jadi nggak boleh dibawa-bawa ke luar dari kelompok ini, jadi harus dijaga rahasianya, paham ya? Nah, harus menjaga rahasia. Dan pelayanan konseling kelompok ini nggak ada paksaan sama sekali ya, harus bersifat sukarela. Nah, contohnya kayak tadi doa ya kan, doa tadi bersifat sukarela, nggak ada kalau tujuh langsung tunjuk tangan. Nah, nanti juga ada sesi memberikan tanggapan. Nah, nanti itu kalian acungkan tangan dulu, baru kakak persilahkan, baru boleh berbicara. Paham ya? Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Iya, ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Jadi kita lanjutkan ya. Oke. Sebelumnya kan udah pada kenal belum? Udah pada kenal? Atau udah ada yang kenal sama kakak? Udah. Oke, mungkin masih kenal nama gitu aja kan? Nah, kali ini coba kenalkan dulu nama, terus cita-cita sama sekolah di mana, ya. Dimulai dari ya suka hati lah, siapa yang mau duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Mawata. Saya tinggal di Warung
saya sekolah di SMP Negeri 2. Jadi guru. Oke, jadi guru ya. Selanjutnya siapa lagi yang mau berpartisipasi atau mau siapa nih? Kasih tunjuk dulu. Hah? Ini coba ini. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Zafarila. Cita-cita saya menjadi dokter. Sekolahnya? Sekolahnya di SMK Ya, selanjutnya siapa lagi? Siapa lagi? Kenapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura. Saya tinggal di Tualang Pasar. Cita-cita saya ingin menjadi dokter dan saya sekolah di PTS Padi. Dokter ya. Selanjutnya siapa nih? Dua lagi. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Saya tinggal di Tualang Pasar. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Sekolah saya di SMP Negeri 2. Sampai itu di mana sih? Aku coba lo ban. Berarti namanya, cita-cita serta sekolahnya di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cita-citanya? Ini loh. Sekolahnya di mana? Lantai ya. Oke, selanjutnya kakak mau ngasih games. Agak susahnya, cuma rangkaian nama. Oke, rangkaian nama ini misalnya hadiah, terus makanan apa, sama makanan ya, makanan sukanya apa? Coba sedikit. Hadiah makan, nah, coba hadiah bakso gitu. Baru Heni hadiah bakso, baru Heni ayam gitu. Iya, lanjut aja, ucap ulangin Nadia, coba biar kakak nanti terakhir ya, nama panggilan saja. Aura nasi goreng. Mawar nasi goreng. Nah ya sebenarnya Maya mie ayam, Adria bakso, Heni ayam geprek, Aura mie goreng, Mawar nasi goreng, Melati nasi goreng. Oke. Nah selanjutnya kita masuk ke sesi ini, mengemukakan masalah ya. Jadi pasti semuanya adik-adik punya masalah masing-masing ya. Seperti yang kakak bilang di awal, ada masalah percintaan, entah putus sama pacarnya, galau, nangis-nangis ya kan. Ada juga yang entah masalah keluarga, boleh masalah antar teman, boleh, atau masalah guru. Tapi ini sifatnya yang baru aja terjadi ya. Tapi itu yang harus sedang hangat-hangatnya, yang baru aja terjadi. Nah dimulai dari siapa nih? Mawar, mantap nih Mawar nih. Apa Mawar? Ceritanya tuh kalau Mas berantem sama Kakak sering berantem. Mawar. Oke. Selanjutnya siapa lagi yang mau Melati? Kakak ya, kebanyakan kakak nih ya. Sering berantem sama kakak juga nih ya.
Oke. Lanjutnya siapa? Aura. Apa permasalahannya, Dek? Adik. Sering berantem sama adik. Anda udah punya pacar belum? Belum. Udah. Ini dong. Gak ada masalah sama pacarnya? Oh, lempeng-lempeng aja ya. Baru siapa lagi? Sering berantem sama kakak semua ini ya. Jangan sama lah. Masa iya sama adik sama kakak semua. Kapan nih? Ini barusan. Aura juga barusan. Semua barusan. Berarti juga. Yang kalau ketemu kedua itu gimana? Tadi malam. Oh ya. Terus siapa lagi? Ini banyak berantem sama adik kakaknya ya, antara saudara. Oke. Nah, oke. Selanjutnya dari ini ya, masalah-masalah yang udah dikemukakan tadi, ini kebanyakan berantem sama adik, berantem sama kakak. Itu aja topiknya nih, berantem sama antar saudara ya. Jadi menurut kalian nih, ini mana yang topik permasalahan siapa yang mau dibahas? Permasalahan ini antara cuma dua ini, berantem sama kakak atau berantem sama adik? Menurut Henny yang mau dibahas, berantem sama kakak atau berantem sama adik? Sama siapa? Siapa? Kakak atau adik yang mau dibahas topiknya? Adik. Aura? Kakak atau adik? Adik. Aura? Kakak. Oke ya. Berarti kakak. Ya. Oke, berarti sepakat ya. Ini karena kebanyakan yang memilih permasalahannya itu berantem sama kakak, maka kita bahas ataupun topik kali ini kita akan bahas mengenai apa solusi untuk antara adik dan kakak supaya tidak berantem gitu lah ya. Menurut siapa ya? Menurut Aura, solusinya gimana supaya nggak sering berantem sama kakak? Solusinya? Kalau aku sih kalau nggak berantem dengan kakak tuh sukanya dibantuin. Oh, berarti permasalahannya karena si kakak itu gimana ya, merasa tidak terbantu dengan masalahnya, makanya harus dibantuin gitu. Oke, misalnya kayak nyuci piring minta bantuin gitu lah ya. Oh, berarti masalah Mawar itu karena nggak dibantuin kakaknya gitu, jadi solusinya dibantuin gitu ya. Oke, tadi Aura tadi udah belum kan? Coba Aura atau siapalah mau duluan? Wah, solusinya nih berantem sama kakak ya pasti coba apa? Oh, berarti itu kakaknya yang harus ini ya, dikoreksi gitu. Terlalu marah terus sering marah sama adiknya. Sering mengalah sama adiknya. Tapi kalau peran adiknya gimana supaya kakaknya itu nggak bawel, supaya kakaknya itu jadi gimana kalau misalnya kakaknya itu sering udah mengalah tapi adiknya nih yang ngeselin, kayak mana? Gimana menurut adik-adik semua? Boleh didiskusikan, nggak apa-apa. Terpaksa adiknya yang ngalah. Adiknya yang ngalah pasti pun
si kakak ini nggak mungkin ya kan nggak mengalah gitu kan, pasti ada sisi mengalahnya juga. Cuman kadang ada seorang adik itu yang walaupun udah ngalah nggak tahu di ngalahin gimana sih ya, kayak udah sabar nih kakaknya gitu kan, tapi ya dia nggak tahu disabarin gitu ya kan. Nah ada yang kayak gitu. Nah atau ada pendapat lain mengenai permasalahan ini? Apa? Ada kalau pasti itu Apa? Jadi berarti ada pendapat mengenai permasalahan ini. Maksudnya ditanggapi gitu loh, gimana solusi dari masalah ini menurut tanggapan adik-adik sekalian, supaya adik kakak itu nggak berantem terus. apa yang dibilang adiknya harus diturutin dan apa yang Yang baik. Oke, itu menurut dia ya. Ini nggak ada pendapat. Gimana supaya adik kakak itu nggak berantem terus? Pasti kan ada ini bukan berantem itu cuma kayak berantem asal berantem aja, pasti ada permasalahannya kan. Entah itu si adiknya ngeselin atau si adik yang nggak mau nyuci piring bantuin, taunya main HP tiktokan aja. Nah kan ada itu kan. Coba gimana menurut kalian? Oke, jadi siapa tadi yang merasa masalahnya tadi siapa? Siapa? Mawar tadi kan yang berantem sama kakak. Nah, jadi kata dia tadi harus adiknya yang bersabar. Setuju nggak? ayam lama Adiknya yang sabar, ada kakak yang kayak gitu, baru kakaknya harus ngalah katanya tadi kan. Ya betul itu. Merasa setuju nggak sama pendapat yang disampaikan dia? Sabarnya ke kakaknya atau ke adiknya? Adiknya yang sabar. Adiknya yang sabar. Oke, adiknya yang sabar ya. Jadi setuju ini, setuju. Iya setuju. Setuju lah ya. Oke, selanjutnya coba dulu ini kita masuk ke BMB 3. Ada yang tahu BMB 3 itu apa? Nah, BMB 3 itu adalah B-nya itu berpikir, M-nya itu merasa, B-nya itu bertindak ya, bersikap, baru B-nya yang satu lagi bertindak, baru B yang terakhir itu bertanggung jawab. Nah, dari permasalahan yang sudah kita bahas tadi mengenai sering berantem sama kakak. Nah, jadi di sini kakak mau nanya, kalau kita pikir-pikir tadi solusinya gimana? Si kakak gimana tadi dia? Solusinya tadi gimana? Masih ada lagi bang. Oke. Berarti kalau misalnya hal baik ya diikutin, kalau enggak ya jangan gitu kan. Kalau ada kenal. Nah kalau menurut Henny ini masuk ke merasa ya. Jadi menurut kalian sikap kakak itu sering marah-marah ada tujuannya atau enggak? Maksudnya asal nyeplos saja atau memang ada tujuan tertentu? Kalian rasa gimana? Ada masa nyeplos atau Apa nih? buat masalah sama dia.
Os. dan kadang dia asal itu saja. Jadi kalau untuk menyikapi kakak yang Os lagi. Untuk menyikapi apa? Menurut kalian apa? Apa yang harus kita sikapi dari berantem, seringnya kita berantem sama si kakak itu? Ya bisa aja entah apapun itu. Karena kan kalau berantem sama kakak itu bisa dari segi dari berbagai segi manapun gitu kan. Bisa yang kayak entah kayak tadi Semawar katanya karena si kakaknya tuh minta dibantuin, Semawarnya nggak bantuin, nah jadi kakaknya marah-marah, jadi berantem lah dia gitu. Jadi sikap kalian kayak mana? Sikap kalian untuk kakaknya? Harus bersabar dan kadang kalau kita lagi nggak baik kita lawan aja. Dilawan? Oh my god. Oh berarti pokoknya harus sabar. Terus kalau misalnya mood kita lagi nggak bagus, dilawan. Menurut kalian itu bagus tindakannya? Enggak ya? Enggak ya. Kita harus sabar, harus bisa saling menghargai satu sama lain itu. Oke. Jadi tindakan kalau kita bertindak itu gimana? Bertindaknya itu tadi gimana? Iya. Bertindaknya apa? Kalau menghadapi kakak. Nah, tadi gimana tindakannya untuk kakak yang sering berantem itu? Antara adik kakak itu sering berantem, gimana tindakannya? Ada yang mau sependapat? Ya maksudnya, ya tindakannya itu gimana? Tindakan sabar lagi nih ya, sikap sama bertindak itu sabar berarti ya, sama. Kalau Mawar? Aku nggak tahu tindaknya melawan kayaknya kurang efektif ya kalau melawan. Menurut Aura? Menurut kalian kayak mana? Tindakannya apa kalau sering berantem sama kakak? Sabar, terus kita itu harus bisa ngebebe-bein dia tindakannya itu. Kalau misalnya dianya nyuruh kayak nyuci piring tadi, ya kita cuci lah buat piringnya, mana tahu dia juga capek gitu kan mengerjakan pekerjaan rumah yang lainnya, terus tiba-tiba kita cuma main HP aja, ya wajar dianya marah, terus kita diomelin jadinya berantem gitu. Jadi harus saling ngerti ya satu sama lain kayak mana gitu. Nah selanjutnya adalah B yang ketiga itu bertanggung jawab. Jadi apa coba menurut kalian itu bertanggung jawabnya itu gimana? Bertanggung jawab atas masalah itu. Jadi apa yang harus tanggung jawabkan coba? Apa menurut kalian? Misalnya bertanggung jawab dengan masalah itu gitu kan, karena udah dibawelin jadi kalian sering bertanggung jawab atas gini loh, misalnya kayak gini. Misalnya permasalahannya itu tadi dia ngomel gara-gara piring, atau misalnya kita nggak nyapu, misalnya kerjaan kita itu kita nggak kerjakan, terus dia ngomel, terus tindakan kalian gimana untuk tanggung jawaban kalian atas masalah itu gimana? Pertama gimana? Iya, betul. Ya ataupun nyucinya sama-sama gitu lah ya kan. Dikasih pengertian juga sih kakaknya. Misalnya kalau dianya cuman taunya cuman nyuruh aja, ya harus dibilang misalnya gini, jangan pula disuruh-suruh aja aku gitu, padahal sama-sama gitu kan. Tapi kalau memang si kakaknya yang itu harus bisa saling mengerti lah antara kakak dan adik. Terus yang kedua itu kalau memang ya banyak-banyak sabar lah, banyak-banyak sabar, berikan pengertian juga sama si kakaknya gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Udah pada lapar ya? Oke, nggak ada ya. Oke, terima kasih pada adik-adik sekalian yang telah mengikuti
layanan konseling kelompok pada hari ini. Oh, ada layanan apa? Masalah kakak? Enggak, kakak mengajukan masalah karena kakak itu pemimpin kelompok. Kalau pemimpin kelompok, dia tidak mengajukan masalah. Yang mengajukan masalah itu anggota kelompoknya gitu. Nah, jadi terima kasih untuk adik-adik semuanya yang telah mengikuti layanan konseling kelompok ini secara baik, secara teratur ya. Nanti semoga pembahasan kita kali ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi sebelum kita menutup acara, maksudnya menutup diskusi kita kali ini, layanan kita kali ini, ada baiknya kita berdoa ya. Ada yang mau memimpin doa untuk penutup? Ada yang mau memimpin doa? Doa penutup? Saya Nah, kita bubar dari diskusi. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semuanya. Semoga layanan konseling kelompok yang kita bahas tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.